Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, untuk kamu yang sedang menonton video ini, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dalam video ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan membahas tentang salah satu penyakit kulit yang mungkin belum familiar di kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara beriklim tropis. Oleh karena itu, salah satu penyakit yang sering dijumpai adalah penyakit kulit. Kejadian penyakit kulit di Indonesia ini masih tergolong tinggi loh, dan bahkan menjadi permasalahan yang cukup berarti. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan juga ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dan salah satu penyakit kulit yang akan kita bahas ini adalah penyakit kulit psoriasis. Apakah ada yang udah tahu apa itu penyakit kulit psoriasis? Kalau belum, yuk mari kita simak video ini. Tapi sebelum itu, kami mohon bantuan untuk teman-teman sekalian untuk like video ini ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita membahas tentang penyakit psoriasis, di sini saya akan mengulas terlebih dahulu tentang kulit. Jadi, kulit adalah selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dan berbagai macam gangguan dan rangsangan luar kulit. Kulit juga mempunyai peranan dalam homeostatis, kehilangan panas, dan penyimpanan panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Kulit pada manusia mempunyai banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostatis tubuh. Yang pertama yaitu ada fungsi absorpsi, yang kedua fungsi ekskresi, yang ketiga fungsi pengaturan suhu tubuh, keempat fungsi pelindung, dan yang kelima yaitu fungsi peraba. Kulit yang tidak terjaga kesehatannya dapat menimbulkan berbagai penyakit kulit. Salah satu contohnya penyakit kulit ialah psoriasis. Psoriasis berasal dari bahasa Yunani yaitu psora, yang berarti gatal, ketombe, atau ruam. Meskipun sebagian besar pasien tidak mengeluhkan rasa gatal. Psoriasis adalah penyakit autoimun dengan gejala utama ruam eritema disertai sekuama kulit. Gejala yang dirasakan bervariasi dari ringan, sedang, hingga berat. Psoriasis itu ada banyak jenisnya. Contohnya psoriasis plak, psoriasis gutate, psoriasis pustular, inverse psoriasis, dan yang terakhir yaitu psoriasis erythrodermic. Baik, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya, salah satu ciri utama dari penyakit psoriasis ini ialah timbulnya ruam atau kemerahan di kulit. Lantas, bagaimana ya hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena patofisiologi dari penyakit ini melibatkan proses inflamasi sistemik kronik. Jadi pada proses ini menyebabkan variasi gejala, mulai dari gejala ringan sampai dengan nyeri sendi serta komorbiditas sistemik yang dimana dapat mengganggu kualitas hidup dari seseorang. Dan penyakit ini dapat terjadi di berbagai tahapan kehidupan. Namun terutamanya terjadi di usia 15 sampai dengan 64 tahun dan juga dapat terjadi di wanita maupun pada pria. Sedangkan patologi dari penyakit ini ialah ditandai dengan adanya perubahan pada sel-sel kulit dan juga peradangan pada kulit. Misalnya terjadi percepatan siklus hidup sel-sel kulit yang normalnya itu harusnya memakan waktu 28 hari untuk mereka matang dan juga bisa lepas dari kulit. Namun pada penderitanya, siklus hidup dari sel-sel kulit tersebut menjadi lebih cepat, yaitu hanya memakan waktu sekitar 4 sampai dengan 6 hari. Dan perubahan ini diyakini berasal dari pematangan dini dari keratinosit yang disebabkan oleh kaskade inflamasi pada dermis yang melibatkan sel dendritik, makrofag, dan juga sel T. Sel-sel kekebalan ini bergerak dari dermis ke epidermis dan juga mengeluarkan sinyal kimia inflamasi berupa sitokin seperti ini. Dan hal ini menyebabkan sel-sel kulit mati menjadi menumpuk pada permukaan kulit dan juga membentuk sisik yang terlihat pada kulit. Pada tingkat seluler, penyakit ini ditandai dengan aktivasi sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan peradangan pada kulit.
Sel-sel imun seperti sel T dan juga sel dendritik diproduksi secara berlebihan dan juga merusak dari sel-sel kulit sehat. Proses ini yang dimana dapat menyebabkan kemerahan, pembengkakan, dan juga rasa sakit pada kulit yang terkena penyakit psoriasis. Baik, tadi kita sudah membahas tentang psoriasis. Nah, lantas apa sih yang menjadi faktor risiko dan faktor pencetus dari psoriasis itu sendiri? Nah, untuk itu mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, sebenarnya penyebab psoriasis belum diketahui pasti, namun terdapat banyak faktor yang dapat menimbulkan penyakit psoriasis ini, terutama faktor genetik, faktor imunologi, faktor lingkungan sebagai faktor pencetus, serta faktor-faktor lain seperti trauma, infeksi, stres, alkohol, dan faktor endokrin. Nah, kembali ke yang pertama tadi, yaitu trauma seperti trauma pada epidermis maupun dermis, contohnya seperti bekas garukan dan bekas luka. Nah, untuk yang kedua ada infeksi, contohnya yaitu infeksi fokal yang mempunyai hubungan erat dengan salah satu bentuk psoriasis ialah psoriasis gutat. Nah, yang selanjutnya ada stres. Stres bisa merangsang kekambuhan psoriasis bila kondisi pasien tidak stabil. Nah, yang selanjutnya ada alkohol. Contohnya yaitu seperti peminum berat yang telah sampai pada level yang membahayakan pada kesehatan dirinya. Yang selanjutnya ada faktor endokrin. Nah, faktor endokrin yaitu puncak dari penyakit psoriasis, yaitu pada masa pubertas dan pada masa menopause. Nah, selanjutnya ada faktor risiko dari psoriasis yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan yang kedua ada faktor ekstrinsik. Untuk faktor ekstrinsik yaitu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada polusi dan paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit dengan cara menginduksi stres oksidatif. Dan yang selanjutnya ada obat-obatan tertentu yang dapat menjadi faktor pemicu dari psoriasis, contohnya yaitu lithium. Selanjutnya ada vaksinasi. Nah, untuk pengidap autoimun itu tidak boleh sembarangan menerima vaksin. Selanjutnya ada infeksi, yaitu infeksi jamur atau bakteri yang bisa menyebabkan psoriasis semakin memburuk. Dan yang terakhir ada gaya hidup. Nah, untuk penderita psoriasis itu dihimbau agar melakukan pola hidup yang sehat. Dan yang kedua ada faktor intrinsik. Untuk faktor intrinsik dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada obesitas, yaitu obesitas dapat memberatkan keadaan psoriasis. Selanjutnya ada dislipidemia. Yang selanjutnya yaitu epidemiologi psoriasis. Epidemiologi psoriasis adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit psoriasis. Pada penelitian tahun 2006 dan tahun 2010, psoriasis itu ternyata dapat meningkatkan risiko kecemasan, depresi, sampai bunuh diri pada penderitanya. Sehingga tidak heran pada penelitian sebelumnya menyatakan psoriasis berdampak negatif sedang hingga berat terhadap kualitas hidup penderitanya, dikarenakan terdapat perubahan aktivitas sehari-hari. Perkiraan prevalensi psoriasis dewasa berkisar antara 0,51% hingga 11,43% meningkat secara global. Penyakit ini dapat terjadi pada berbagai tahap kehidupan, terutama pada usia 15 tahun sampai 40 tahun. Penyakit psoriasis seringkali disertai dengan penyakit penyerta. Nah, maksudnya yaitu biasanya penderita psoriasis itu telah menderita penyakit lainnya. Contohnya adalah penyakit radang usus, masalah kejiwaan, dan psikologis. Di RSUD DR Pirngadi Medan periode Januari tahun 2014 sampai Desember tahun 2016 diperoleh 85 orang penderita psoriasis. Dan jenis kelamin yang diperoleh lebih banyak adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Baik, itulah pembahasan singkat mengenai penyakit psoriasis. Semoga apa yang telah disampaikan oleh saya dan juga rekan-rekan saya dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like-nya untuk memenuhi salah satu tugas UTS kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.